Ribosoma adalah kantong kecil yang berisi dengan enzim katalase yang sifatnya toksik menjadi air dan oksigen yang membahayakan sel. Fungsi dari sporoksisom yaitu menguraikan prolida dari sisa-sisa metabolisme toksik dan merubah lemak menjadi karbohidrat. Sitosol adalah komponen sel di dalam sitoplasma yang berupa cairan. Sebagian metabolisme sel terjadi di sini. Protein dalam sitosol berperan penting dalam jalur transduksi sinyal seluler dan glikolisis. Berikut adalah fungsi dari sitosol. Plasma adalah membran semipermeabel pada sebuah sel yang mengelilingi dan membungkus isi sitoplasma dan nukleoplasma. Membran sel memisahkan sel dari cairan interstitial di sekitarnya. Pembentukan membran sel dilakukan dengan bahan dasar berupa lipoprotein yang dibentuk oleh lemak dan protein. Fungsi membran plasma adalah mengatur masuknya bahan-bahan ke dalam sel dan keluarnya zat-zat dari dalam sel. Nukleus adalah daerah yang terdapat di dalam inti sel, nukleus, yang bertanggung jawab pada pembentukan protein menggunakan RNA, asam ribonukleat. Fungsi nukleolus adalah bertanggung jawab dalam pembentukan protein. Nukleus adalah inti dari sel yang mengatur dan mengendalikan aktivitas sel, baik itu metabolisme maupun kepembelahan sel. Fungsi dari nukleus adalah 1. Tempat terjadinya replikasi, 2. Untuk menjaga integritas gen, 3. Mengontrol aktivitas sel dengan mengelola ekspresi gen, 4. Mengendalikan proses metabolisme dalam nukleus sel, 5. Menyimpan informasi genetika. Plasma adalah bagian sel yang berbentuk benang-benang yang ada di inti sel. Retikulum endoplasma ini terbagi menjadi dua, yaitu retikulum endoplasma halus dan retikulum endoplasma kasar, di mana retikulum endoplasma halus ini yang dinamakan dengan ribosom, sedangkan retikulum endoplasma kasar merupakan pada ribosom. Fungsi retikulum endoplasma yaitu sebagai alat transportasi zat dalam sel sendiri, sintesis protein, sintesis lipid dalam sel, dan membantu dalam detoksifikasi sel berbahaya pada sel. Kromatin, materi genetik dan protein yang melindungi materi genetik di dalam sel. Sebagian besar kromatin ditemukan di area sel yang disebut inti. Ahli patologi dapat melihat kromatin lewat jaringan diwarnai dengan hematoksilin dan eosin dan dilihat di bawah mikroskop. Si kromatin adalah perawatan bagian dan menurunkannya keturunannya, metabolisme sel, sintesis protein, dan reproduksi sel. Badan Golgi adalah badan Golgi atau aparatus Golgi, yaitu organel yang dikaitkan dengan fungsi ekspresi sel. Badan Golgi dapat ditemukan di semua sel eukariotik dan terdapat di fungsi eukaryotik. Fungsi badan Golgi adalah 1. Membentuk vesikula atau kantung ekspresi, 2. Membentuk membran plasma, 3. Membentuk lisosom, 4. Memproses protein. Mitokondria adalah organel paling besar yang merupakan mesin dalam sel. Mitokondria berbentuk mirip dengan cerutu, memiliki dua membran, oksigen dan glukosa berkombinasi dalam membentuk energi. Fungsi mitokondria adalah menghasilkan energi dalam bentuk ATP dan respirasi seluler. Mikrotubulus adalah organel sel di dalam sitoplasma yang ditemukan pada sel eukariot dan berbentuk silindris panjang dengan diameter dalam kurang lebih 2 nm dan diameter luar 25 nm. Mikrotubulus bersifat kaku dan fungsi mikrotubulus adalah melindungi sel, berperan dalam pembentukan flagela, silia, dan sentriol.
Selaput inti adalah selaput pembungkus nukleus yang melapisi inti sel. Bagian sel ini memiliki fungsi sebagai pelindung serta pemisah dari organel lainnya. Membran inti memiliki pori-pori yang berfungsi sebagai tempat keluar masuknya molekul. Fungsi selaput inti adalah sebagai pelindung sekaligus pemisah dengan organel lainnya. Lisosom adalah berupa kantong plikat di membran yang berisi kandungan enzim hidrolitik yang dipakai dalam mengontrol pencernaan intraseluler. Fungsi lisosom adalah 1. Pemasukan makromolekul dari luar menuju ke dalam sel dengan mekanisme endositosis. 2. Mencerna materi dengan memakai fagositosis. 3. Mengontrol pencernaan intraseluler. 3. Penghancur organel sel yang rusak atau autofagi. Vakula adalah organel yang dibungkus oleh membran sel yang paling besar. Apabila diamati menggunakan mikroskop cahaya, vakula memiliki bentuk seperti ruang kosong dan tembus pandang. Fungsi vakula adalah sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanan dan air. Sitoskeleton adalah kerangka sel yang terdiri dari protein-protein berbentuk benang halus yang terdapat di sitoplasma. Fungsi sitoskeleton sebagai kerangka dan memberi bentuk pada sel dan organel lain pada sel, sebagai pengatur gerakan sitoplasma dan berperan dalam pertumbuhan dan pembelahan sel. Sitoplasma adalah cairan sel dan segala sesuatu yang larut di dalamnya, terkecuali nukleus dan organel. Sitoplasma terdiri atas protein material. Sitoplasma memiliki poloid kompletes yakni tidak cair dan tidak lipodat tergantung pada konsentrasi air. Konsentrasi pada sitoplasma ada dua, yaitu akan menjadi padat lembek, gel, dan akan menjadi encer, sol. Fungsi sitoplasma adalah sumber bahan kimia sel, tempat berlangsungnya metabolisme sel. Sentral adalah struktur berbentuk tabung yang bisa ditemukan pada sel eukariotik. Sentral juga mengambil peran dalam pembelahan sel. Sepasang sentral yang membentuk struktur gabungan disebut dengan sentrosom. Fungsi sentral adalah proses pembelahan sel dalam membentuk benang spindel, berperan membentuk silia dan flagella.